Sejarah lengkap Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah kedatuan bahari historis yang berasal dari Pulau Sumatera sekitar abad ke-7 sampai abad ke-11. Kehadirannya banyak memberi pengaruh pada perkembangan sejarah Asia Tenggara, terutama dalam kawasan Nusantara Barat. Dalam bahasa Melayu kuno, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Dengan demikian, nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang kilang gemilang. Lokasi ibu kota Sriwijaya dapat dengan akurat disimpulkan berada di kota Palembang, tepatnya di muara Sungai Musi. Sriwijaya terdiri dari sejumlah pelabuhan yang saling berhubungan di sekitar Selat Malaka. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7. Seorang pendeta Tiongkok dari dinasti Tang, Ising, menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan. Selanjutnya, prasasti yang paling tua mengenai Sriwijaya juga berada pada abad ke-7, yaitu Prasasti Kedukan Bukit di Palembang bertahrikh 682. Prasasti ini merupakan catatan bahasa Melayu kuno paling tua yang pernah ditemukan dan menjadi bukti bahwa bahasa Melayu bermula dari Palembang dan kemudian menyebar menjadi bahasa pengantar di seluruh Asia Tenggara melalui Kemaharajaan Sriwijaya. Meskipun sempat dianggap sebagai thalassokrasi atau kerajaan berbasis maritim, penelitian baru tentang catatan yang tersedia menunjukkan bahwa Sriwijaya merupakan negara berbasis darat daripada kekuatan maritim. Armada laut memang tersedia, tapi bertindak sebagai dukungan logistik untuk memfasilitasi proyeksi kekuatan darat. Menanggapi perubahan ekonomi maritim Asia dan terancam oleh hilangnya negara bawahannya, kerajaan-kerajaan di sekitar Selat Malaka mengembangkan strategi angkatan laut untuk menunda kemerosotannya. Strategi angkatan laut kerajaan-kerajaan di sekitar Selat Malaka bersifat menghukum untuk memaksa kapal-kapal dagang datang ke pelabuhan mereka. Kemudian, strategi angkatan laut kerajaan-kerajaan tersebut merosot menjadi armada perompak. Pengaruh Sriwijaya terhadap daerah bawahannya mulai menyusut akibat beberapa peperangan. Serangan besar pada tahun 1025 dilancarkan oleh pasukan Rajendra Chola yang pertama dari Coromandel. Setelah itu, kerajaan ini terlupakan dan keberadaannya baru diketahui kembali lewat publikasi tahun 1918 oleh sejarawan Prancis Georges Codes dari École Française d'Extrême Orient. Catatan sejarah. Belum banyak bukti fisik mengenai Sriwijaya yang dapat ditemukan. Tidak terdapat catatan yang lebih lanjut mengenai Sriwijaya dalam sejarah Indonesia. Masa lalunya yang terlupakan dibentuk kembali oleh sarjana asing. Tidak ada orang Indonesia modern yang mendengar mengenai Sriwijaya sampai tahun 1920-an, ketika sarjana Prancis Georges Codes mempublikasikan penemuannya dalam surat kabar berbahasa Belanda dan Indonesia. Codes menyatakan bahwa referensi Tiongkok terhadap Sanofosi sebelumnya dibaca Sri Boja, dan beberapa prasasti dalam Melayu kuno merujuk pada kerajaan yang sama. Datuan Sriwijaya telah ada sejak 671 sesuai dengan catatan Ising yang tinggal di sana selama 6 bulan saat belajar tata bahasa Sanskerta atau Sabda Vidya. Diketahui prasasti Kedukan Bukit adalah prasasti tertua yang ditulis dalam bahasa Melayu kuno. Para ahli berpendapat bahwa prasasti ini mendapatkan pengaruh dari budaya Hindu-Buddha dan kata serapan dari bahasa Sanskerta. Dari prasasti Kedukan Bukit pada tanggal 23 April 682 Masehi, diketahui imperium ini di bawah kepemimpinan Dapun Tahyang. Dia berangkat melakukan manalap Siddhayatra menggunakan perahu.
Dia memimpin 20.000 tentara dan 312 orang di kapal dengan 1.312 prajurit berjalan kaki dari Minanga menuju tempat yang diawali dengan kata Ma. Di samping itu, kabar-kabar regional yang beberapa mungkin mendekati kisah legenda seperti kisah mengenai Maharaja Zabak dan Raja Hammer juga memberikan sekilas keterangan. Selain itu, beberapa catatan musyafir India dan Arab juga menjelaskan secara samar-samar mengenai kekayaan Raja Zabak yang menakjubkan. Sepertinya, kisah Zabak Hammer didasarkan pada kekuasaan Jawa atas Kamboja, bukan kekuasaan Sriwijaya atas Kamboja. Sriwijaya menjadi simbol kebesaran Sumatera awal dan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Pada abad ke-20, Sriwijaya dan Majapahit menjadi referensi oleh kaum nasionalis untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan negara sebelum kolonialisme Belanda. Sriwijaya disebut dengan berbagai macam nama. Orang Tionghoa menyebutnya Silifosi atau Sanfotsii atau Sanfoki. Bahasa Arab menyebutnya Sribuza dan Hammer menyebutnya Melayu. Banyaknya nama merupakan alasan lain mengapa Sriwijaya sangat sulit ditemukan. Perdagangan. Di dunia perdagangan, Sriwijaya menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, yakni dengan penguasaan atas Selat Malaka dan Selat Sunda. Orang Arab mencatat bahwa Sriwijaya memiliki aneka komoditas seperti kapur barus, kayu gaharu, cengkeh, pala, kapulaga, gading, emas, dan timah yang membuat Raja Sriwijaya sekaya raja-raja di India. Kekayaan yang melimpah ini telah memungkinkan Sriwijaya membeli kesetiaan dari vasal-vasalnya di seluruh Asia Tenggara. Dengan berperan sebagai entreport atau pelabuhan utama di Asia Tenggara, dengan mendapatkan restu, persetujuan, dan perlindungan dari Kaisar Tiongkok untuk dapat berdagang dengan Tiongkok, Sriwijaya senantiasa mengelola jejaring perdagangan bahari dan menguasai urat nadi pelayaran antara Tiongkok dan India. Karena alasan itulah, Sriwijaya harus terus menjaga dominasi perdagangannya dengan selalu mengawasi dan jika perlu memerangi pelabuhan pesaing di negara jirannya. Keperluan untuk menjaga monopoli perdagangan inilah yang mendorong Sriwijaya menggelar ekspedisi militer untuk menaklukkan bandar pelabuhan pesaing di kawasan sekitarnya dan menyerap mereka ke dalam Mandala Sriwijaya. Bandar Malayu di Jambi, Kota Kapur di Pulau Bangka, Tarumanegara, dan Pelabuhan Sunda di Jawa Barat, Kalingga di Jawa Tengah, dan Bandar Kedah dan Cahya di Semenanjung Melaya adalah beberapa bandar pelabuhan yang ditaklukkan dan diserap ke dalam lingkup pengaruh Sriwijaya. Disebutkan dalam catatan sejarah Campa, adanya serangkaian serbuan angkatan laut yang berasal dari Jawa terhadap beberapa pelabuhan di Campa dan Kamboja. Mungkin angkatan laut penyerbu yang dimaksud adalah armada Sriwijaya, karena saat itu Wangsa Sailendra di Jawa adalah bagian dari Mandala Sriwijaya. Hal ini merupakan upaya Sriwijaya untuk menjamin monopoli perdagangan laut di Asia Tenggara dengan menggempur bandar pelabuhan pesaingnya. Sriwijaya juga pernah berjaya dalam hal perdagangan sedari tahun 670 hingga 1025 Masehi. Selain menjalin hubungan dagang dengan India dan Tiongkok, Sriwijaya juga menjalin perdagangan dengan tanah Arab. Kemungkinan utusan Maharaja Sri Indrawarman yang mengantarkan surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah tahun 718 kembali ke Sriwijaya dengan membawa hadiah Zansi atau budak wanita berkulit hitam, dan kemudian dari kronik Tiongkok disebutkan Silifosi dengan rajanya Silitopamu atau Sri Indrawarman pada tahun 724 mengirimkan hadiah untuk Kaisar Tiongkok berupa Tisenci atau bermaksud sama dengan Zanzi dalam bahasa Arab. Pada paruh pertama abad ke-10, di antara kejatuhan dinasti Tang dan naiknya dinasti Song, perdagangan dengan luar negeri cukup marak, terutama Fujian, Kerajaan Min, dan Kerajaan Nanhan dengan negeri kayanya Guangdong. Tak diragukan lagi, Sriwijaya mendapatkan keuntungan dari perdagangan ini. Pada masa inilah diperkirakan rakyat Sriwijaya mulai mengenal buah semangka
atau Citrulus lanatus, Mangsum, dan Nakai yang masuk melalui perdagangan mereka.